Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Sita Anggraini selaku dosen pengampu mata kuliah audit teknologi informasi. Serta teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Muhammad Eko Fadila sebagai ketua kelompok. Bersama saya terdapat teman saya yang bernama. Ya, Saya Maya Hapsi dengan NIM 19231491. Saya Putri Nur Asifa dengan NIM 19231977. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Ferdinand dengan NIM 19232020. Perkenalkan, nama saya Friska Wulandri Anggula dengan NIM 1923 1262. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penelitian audit teknologi informasi yang berjudul Analisis Kesenjangan Tata Kelola Teknologi Informasi pada Website Rumah Sakit Marta Semek menggunakan framework COVID 2019. Pada era transformasi digital saat ini, teknologi informasi bukan lagi hanya sebagai alat bantu, tapi telah menjadi bagian penting dalam menjalankan proses bisnis organisasi. Hal tersebut juga berlaku pada sektor kesehatan. Rumah sakit tidak hanya memberikan layanan secara langsung kepada pasien, tapi juga memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pelayanan, penyampaian informasi, hingga proses administrasi. Website Rumah Sakit Semek merupakan salah satu contoh implementasi teknologi informasi yang berfungsi sebagai media informasi sekaligus layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, website tersebut perlu memiliki tata kelola teknologi informasi yang baik agar mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berdasarkan kondisi tersebut, kelompok kami melakukan audit tata kelola teknologi informasi menggunakan framework COVID 2019. Framework ini dipilih karena merupakan salah satu standar internasional yang banyak digunakan dalam melakukan evaluasi tata kelola dan manajemen teknologi informasi. Melalui penelitian ini, kami tidak hanya menilai analisis gap dan antara kondisi saat ini dengan target yang diharapkan, serta memberikan rekomendasi perbaikan dapat diterapkan oleh organisasi. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan perusahaan, tujuan penelitian, visi dan misi perusahaan, ruang lingkup audit, metodologi penelitian, hasil audit pada domain DSS, temuan risiko utama, hasil analisis gap, hingga kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan audit teknologi masih menggunakan framework COVID 2019. Pada waktu presentasi akan diawali oleh teman saya Maya yang akan menjelaskan latar belakang penelitian serta latar belakang perusahaan. Pada Maya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Maya Hapsi dengan NIM 19231491. Di sini saya ingin menjelaskan tentang latar belakang analisis kesenjangan tata kelola teknologi informasi pada web RS Semeko menggunakan framework COVID-19. Dan saya juga akan menjelaskan latar belakang perusahaan. Yang pertama di sini ada latar belakang analisis, yaitu di mana perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong organisasi, termasuk salah satunya adalah rumah sakit, untuk memanfaatkan sistem informasi berbasis web guna untuk meningkatkan kualitas layanan, kemudahan akses informasi, dan efektivitas operasional. Biar penerapannya berjalan dengan optimal, diperlukan tata kelola teknologi informasi yang baik, sehingga teknologi dapat mendukung tujuan organisasi dan meminimalkan berbagai risiko. Nah, uh, audit teknologi informasi ini diperlukan buat mengevaluasi efektivitas, efisiensi, keamanan,
dan juga pengendalian sistem informasi yang digunakan. Salah satu framework yang kita pakai kali ini adalah COVID-19 yang dikembangkan oleh Isaka. Lalu yang kedua di sini ada latar belakang perusahaan. Rumah Sakit Mata SMEC atau Sabang Merauke Eye Center yang sebelumnya dikenal sebagai Sumatera Eye Center itu didirikan pada tahun 2006 sebagai pusat pelayanan kesehatan yang berfokus pada bidang oftalmologi. Nah, dia itu menyediakan berbagai layanan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan medis mata dengan dukungan tenaga medis profesional serta peralatan yang modern. Seiring perkembangannya teknologi, RSMEC terus mengembangkan layanan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kemudahan akses bagi para pasiennya. Nah, pemanfaatan sistem informasi ini untuk mendukung berbagai aktivitas operasional rumah sakit, mulai dari pengelolaan data pasien, pelayanan administrasi, sampai ke penyediaan informasi kesehatan biar lebih efektif dan efisien. Maka dari itu, pengelolaan dan tata kelola teknologi informasi yang baik itu menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan bahwa seluruh sistem itu berjalan secara optimal, aman, dan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tujuan. Yang pertama itu untuk mengukur capability level pada domain. Kita memakai 5 DSS. Yang pertama DSS 1, DSS 2, DSS 3, DSS 5, dan DSS 6. Yang kedua itu untuk analisis antara hasil dan sasaran, mengidentifikasi potensi resiko dan masalah, juga rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi perusahaan. Untuk visinya menjadi pusat layanan kesehatan mata terdepan, modern, profesional di Indonesia, serta mampu bersaing di tingkat internasional. Untuk misinya, yang pertama itu ada memberikan layanan kesehatan mata berkualitas dengan teknologi canggih dan tenaga profesional. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan dan kepuasan pasien melalui pelayanan yang berkualitas, terjangkau, dan terus ditingkatkan. Terima kasih kepada teman saya Putri atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup audit yang digunakan dalam penelitian ini. Ruang lingkup merupakan batasan penelitian yang menentukan bagian mana saja yang menjadi fokus evaluasi sehingga penelitian tidak melebar ke aspek lain yang tidak berkaitan dengan tujuan audit. Pada penelitian ini, kami menggunakan framework COVID 2019 dan memfokuskan audit pada domain deliver, service, dan support, atau yang lebih dikenal sebagai domain DSS. Mengapa kami memilih domain DSS? Tentang website Rumah Sakit Mata SMEC merupakan website yang digunakan secara langsung oleh masyarakat sebagai media informasi dan pelayanan. Dengan demikian, aspek yang paling penting untuk dievaluasi adalah bagaimana sistem tersebut dioperasikan, bagaimana layanan diberikan kepada pengguna, bagaimana keamanan sistem dijaga, bagaimana penanganan masalah dilakukan, serta bagaimana proses bisnisnya dikendalikan. Oleh karena itu, kami memilih 5 domain DSS yang dianggap paling relevan dengan kondisi website Rumah Sakit Mata SMEC. Domain pertama adalah DSS 01, Manage Operation. Domain ini berfokus pada bagaimana operasional teknologi informasi dijalankan setiap hari. Yang dievaluasi antara lain apakah operasional sistem sudah memiliki SOP, apakah server berjalan dengan baik, apakah terdapat monitoring operasional, serta apakah kekelompokan operasional sudah mendukung pelayanan rumah sakit. Selanjutnya adalah DSS 02, Manage Service Request and Incident. Domain ini mengevaluasi bagaimana rumah sakit menangani permintaan layanan maupun insiden yang terjadi pada website. Misalnya, bagaimana proses verifikasi layanan, bagaimana pengguna memperoleh informasi mengenai status layanan, serta bagaimana insiden dapat diselesaikan secara cepat agar tidak mengganggu pelayanan kepada pasien. Domain berikutnya itu DSS 03, Manage Problem. Berbeda dengan DSS 02 yang menangani insiden harian, DSS 03 lebih berfokus pada penyebab utama suatu masalah atau root cause analysis. Tujuannya agar masalah yang sama tidak terus berulang sehingga kualitas layanan teknologi informasi dapat terus meningkat. Selanjutnya adalah DSS 05, Manage Security Service.
Domain ini menjadi salah satu domain yang sangat penting karena membahas keamanan sistem informasi. Pada domain ini kami mengevaluasi bagaimana rumah sakit menjaga kerahasiaan data pasien, bagaimana sistem melakukan autentifikasi pengguna, bagaimana hak akses diberikan, bagaimana perlindungan terhadap malware, firewall, audit trail, hingga bagaimana pengamanan aset teknologi informasi dilakukan. Terakhir adalah DSS06, Manage Business Process Control. Domain ini berfokus pada pengendalian proses bisnis sehingga seluruh aktivitas yang dilakukan melalui sistem informasi dapat berjalan sesuai prosedur, memiliki kontrol yang jelas, meminimalkan kesalahan, serta menjaga keakuratan informasi yang diproses. 5 domain tersebut saling berkaitan sehingga mampu memberikan gambaran mengenai kondisi tata kelola teknologi informasi pada website Rumah Sakit Mata SMEC secara menyeluruh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang kami gunakan. Metodologi penelitian merupakan tahapan yang digunakan untuk memperoleh data, melakukan analisis, sehingga menghasilkan kesimpulan audit. Framework yang kami gunakan adalah COVID 2019 karena framework ini menjadikan panduan yang sistematis dalam mengevaluasi tata kelola teknologi informasi. Tahap pertama yang kami lakukan adalah menentukan objek penelitian, yaitu website Rumah Sakit Mata SMEC. Setelah objek penelitian ditentukan, kami melakukan observasi terhadap website untuk memahami fitur, layanan, serta proses bisnis yang tersedia. Selanjutnya, kami menyusun instrumen assessment berdasarkan domain DSS COVID 2019. Instrumen tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam melakukan penilaian terhadap kondisi tata kelola teknologi informasi. Selain asesmen domain DSS, kami juga menggunakan Design Factor Toolkit COVID 2019. Design Factor digunakan untuk mengetahui karakteristik organisasi sehingga domain yang audit yang dipilih benar-benar sesuai dengan kondisi organisasi. Pada penelitian ini kami melakukan pengisian desain faktor mulai dari DF1 sampai DF10. Hasil desain faktor tersebut kemudian menghasilkan pemetaan governance and management objectives yang menjadi dasar pemilihan domain audit. Selanjutnya dilakukan pengukuran menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah capability level. Capability level digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu proses telah diterapkan dalam organisasi. Penilaian menggunakan kategori not active, partially active, largely active, dan fully active. Kategori tersebut menunjukkan tingkat pencapaian setiap aktivitas yang terdapat pada domain DSS. Pendekatan kedua adalah maturity level. Maturity level digunakan untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi secara keseluruhan. Semakin tinggi maturity level, maka semakin baik pula proses tata kelola teknologi informasi yang dimiliki organisasi. Setelah seluruh penilaian selesai dilakukan, kami membandingkan nilai current dengan target capability yang diharapkan sehingga diperoleh nilai gap. Gap inilah yang menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan rumah sakit mata SMEC agar tata kelola teknologi informasi dapat menjadi lebih efektif, aman, dan sesuai dengan praktek terbaik COVID 2019. Demikian penjelasan mengenai ruang lingkup dan metodologi penelitian. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Naufal yang akan menjelaskan hasil audit pada domain DSS beserta analisisnya. Kepada Naufal, kami persilakan. Oke, selanjutnya di sini ada hasil dan analisis DSS 01, DSS 02, DSS 03, DSS 05, dan DSS 06. Yang dimana DSS 01 ini ada manage operation, yang dimana operasional TI telah berjalan sesuai SOP dan terdokumentasi dengan baik. Namun, monitoring dan evaluasi operasional masih perlu ditingkatkan agar layanan lebih konsisten. Selanjutnya ada DSS 02 ini ada manage service request and incident, yang dimana proses penanganan permintaan layanan dan insiden sudah berjalan dengan baik. Kecepatan penyampaian status layanan kepada pengguna masih perlu dioptimalkan. Dan DSS 03 ini ada manage problem, yang dimana identifikasi dan penyelesaian masalah telah diterapkan secara terstruktur. Analisis agar penyebab adanya root
cost analysis masih perlu diperkuat untuk mencegah masalah berulang. Selanjutnya ada DSS 05, ada Managed Security Service, yang dimana keamanan dasar seperti HTTPS, login, dan kontrol akses yang telah diterapkan. Enkripsi data, audit trail, dan pemeriksaan hak akses masih perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir ada DSS 06 ini ada Manage Business Process Control, yang dimana pengendalian proses bisnis telah mulai diterapkan dan mendukung operasional. Sosialisasi, evaluasi kontrol, dan menetapkan penanggung jawab masih perlu ditingkatkan. Oke, di sini selanjutnya ada slide selanjutnya ada temuan risiko utama, yang dimana DSS 001, DSS 002, DSS 03, DSS 05, DSS 06 ini ada DSS 01 ini ada manage operation, yang dimana monitoring operasional belum konsisten sehingga gangguan layanan berfungsi terlambat terdeteksi. Lalu DSS 02 ini ada service request dan insiden, yang dimana penyampaian status layanan belum optimal sehingga dapat menurunkan kepuasan pengguna. Selanjutnya ada DSS 03 ini ada manage problem, yang dimana analisis akar penyebab masalah belum maksimal sehingga masalah berpotensi berulang. Selanjutnya ada DSS 05 ini ada security service, yang dimana pengelolaan keamanan, audit trail, dan hak akses perlu ditingkatkan untuk mengurangi resiko kebocoran data. Lalu DSS 06 ini ada business process control, yang dimana pengendalian proses bisnis belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan proses dan pengolahan data. Oke, kemudian di sini ada hasil audit dan analisis gap, yang dimana rekap hasil maturity levelnya menunjukkan yang dimana tiap subdomain yang telah ditentukan dari beberapa DSS yang dimana tiap domainnya dijumlahkan kemudian dibagi dengan 2, yang dimana hasil finalnya adalah domain DSS 01 currentnya 3, target 4, gap 1. Kemudian DSS 02, DSS 03 juga sama memiliki current 3, target 4, dan gap 1. Kemudian DSS 05 currentnya 2, targetnya 3, gapnya 1. Kemudian DSS 06 currentnya 1,5, targetnya 2, dan terakhir gapnya 0,5. Kemudian di sini bisa dilihat yaitu radar card, yang dimana ini adalah card title laba-laba yang berasal dari hasil domain current dan target dan terakhir gap. Kemudian setelah itu semua ditentukan menghasilkan radar card ini atau jaring laba-laba ini. Kemudian terakhir kesimpulannya, pada website RS Matesmek menggunakan framework COVID 2019 bertujuan mengevaluasi tingkat kapabilitas, mengidentifikasi kesenjangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan pada domain DSS. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan teknologi informasi menjadi lebih efektif, efisien, aman, dan mampu mendukung peningkatan kualitas layanan rumah sakit kepada masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan DF1 Enterprise Strategi, yang dimana di bagian DF1 ini kita menentukan strategi utama yang jadi fokus perusahaan. Setiap strategi dikasih nilai 1 sampai 5, semakin besar nilainya semakin strategi itu semakin diprioritaskan. Jadi di sini hasilnya ada growth acquisition dapat nilai 1, artinya perusahaan belum terlalu fokus untuk berkembang atau melakukan ekspansi. Dan selanjutnya ada innovation differentiation juga dapat nilai 1, jadi inovasi atau membuat sesuatu yang berbeda belum menjadi prioritas utama. Dan selanjutnya ada cost leadership dapat nilai 5, jadi di sini fokus utama perusahaan, artinya perusahaan lebih mengutamakan efisiensi biaya supaya pengeluaran tetap terkendali tapi kualitas layanan tetap terjaga. Selanjutnya ada client service stability dapat nilai 3, itu jadi pelayanan
pelanggan dan kestabilan sistem tetap diperhatikan walaupun bukan yang paling utama. Jadi kesimpulan dari DF1 ini kita bisa lihat kalau perusahaan lebih fokus ke efisiensi biaya, makanya strategi cost leadership mendapat nilai paling tinggi dibanding strategi lainnya. Alasan DF2 desain faktor 2 ini ada enterprise goals, yang dimana kalau di DF2 ini kita melihat tujuan apa saja yang ingin dicapai perusahaan yang sama seperti tadi. Setiap tujuan diberi nilai 1 sampai 5 sesuai tingkat kepentingannya. Di sini hasilnya yang paling tinggi ini adalah customer oriented service culture, yang dimana dengan nilai 5 ini artinya perusahaan benar-benar mengutamakan pelayanan kepada pelanggan supaya pelanggan merasa puas. Selanjutnya di sini ada beberapa tujuan lain seperti mengelola risiko, mematuhi aturan, menjaga layanan tetap berjalan, meningkatkan kualitas informasi, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan kemampuan karyawan. Itu di situ mendapat nilai 4 dikarenakan menunjukkan kalau hal-hal tersebut juga sangat penting bagi perusahaan. Sementara beberapa tujuan lain mendapat nilai 2 atau 3 yang berarti tetap diperhatikan tapi belum menjadi fokus utama. Sini di kesimpulan dari DF2 ini bisa kita simpulkan kalau tujuan utama perusahaan atau memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Selain itu juga perusahaan juga ingin memastikan operasional tetap aman, sesuai aturan, dan berjalan dengan baik. Mengenai desain faktor 3 atau risk profile yang terdapat pada framework COVID 2019. Desain faktor 3 merupakan faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi profil risiko teknologi informasi yang dimiliki oleh organisasi. Tujuan dari desain faktor ini adalah mengetahui risiko-risiko TI yang paling berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi, sehingga dapat ditentukan area tata kelola yang harus diprioritaskan dalam proses audit. Pada COVID 2019, setiap risiko dinilai menggunakan dua indikator, yaitu impact dan likelihood. Impact menunjukkan seberapa besar dampak yang akan diterima organisasi apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Likelihood menunjukkan seberapa besar kemungkinan risiko tersebut dapat terjadi. Nilai impact kemudian dikalikan dengan likelihood sehingga menghasilkan risk rating. Semakin tinggi nilai risk rating, maka semakin tinggi pula prioritas organisasi dalam mengelola risiko tersebut. Berdasarkan hasil pengisian desain faktor COVID 2019 pada penelitian ini, terdapat beberapa kategori risiko yang dianalisis sebagai berikut. Yang satu, IT Investment Decision Making, Portfolio, Definition, and Maintenance. Risiko pertama berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi teknologi, informasi, serta pengelolaan portofolio TI. Risiko ini muncul apabila organisasi melakukan investasi pada perangkat keras, perangkat lunak, maupun sistem informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dampaknya dapat berupa pemborosan anggaran, sistem tidak dimanfaatkan secara optimal, hingga tidak tercapainya tujuan organisasi. Pada rumah sakit, keputusan investigasi TI harus benar-benar dipertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan sehingga setiap investasi dapat memberikan manfaat bagi pasien maupun organisasi. Yang kedua, Program and Project Life Cycle Management. Risiko berikutnya berkaitan dengan pengelolaan proyek teknologi informasi. Suatu proyek dapat mengalami keterlambatan, membengkakkan biaya, atau bahkan gagal mencapai target apabila tidak dikelola dengan baik. Sebagai contoh, apabila pengembangan sistem reservasi pasien mengalami keterlambatan, maka pelayanan kepada masyarakat juga akan ikut tertunda. Oleh karena itu, pengelolaan siklus hidup proyek menjadi salah satu risiko yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, IT Cost and Oversight. Risiko ini berhubungan dengan pengelolaan biaya teknologi informasi. Organisasi harus mampu mengendalikan anggaran TI agar tidak terjadi pemborosan maupun penggunaan dana yang tidak sesuai dengan prioritas organisasi. Pengawasan terhadap biaya TI juga merupakan untuk memastikan setiap investasi memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Yang keempat, IT Expertise, Skill, and Behavior.
Risiko ini berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Risiko yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung oleh tenaga kerja yang memiliki kemampuan, keterampilan, atau perilaku profesional. Kurangnya kompetensi dapat menyebabkan kesalahan konfigurasi sistem, keterlambatan penanganan gangguan, hingga lemahnya penerapan keamanan informasi. Oleh karena itu, kompetensi SDM menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan tata kelola teknologi informasi. Kelima, enterprise and IT arsitektur. Risiko ini berkaitan dengan kesesuaian antara arsitektur teknologi informasi dengan kebutuhan organisasi. Arsitektur yang baik akan memudahkan integrasi sistem, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempermudah pengembangan sistem di masa mendatang. Sebaliknya, arsitektur yang kurang baik dapat menyebabkan sistem sulit dikembangkan dan menimbulkan berbagai permasalahan teknis. Keenam, IT operasional infrastruktur insiden. Risiko ini berkaitan dengan gangguan pada infrastruktur teknologi informasi seperti server, jaringan, database, maupun perangkat pendukung lainnya. Apabila terjadi gangguan pada infrastruktur, maka website maupun layanan digital rumah sakit dapat terganggu sehingga masyarakat kesulitan memperoleh informasi ataupun layanan secara online. Karena itu, organisasi perlu memastikan infrastruktur selalu dipantau dan dipelihara secara berkala. Ketujuh, unauthorized action. Risiko ini berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hak akses. Contohnya adalah penggunaan akun tanpa izin, perubahan data secara ilegal, maupun akses terhadap informasi yang bersifat rahasia. Risiko ini sangat penting karena rumah sakit menyimpan banyak data pasien yang harus dijaga kerahasiaannya. Yang ke-8, software adoption atau usage problem. Risiko ini berkaitan dengan proses penerapan maupun penggunaan perangkat lunak. Permasalahan dapat muncul apabila pengguna belum memahami sistem yang baru diterapkan atau sistem tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Akibatnya, produktivitas menurun dan manfaat dari teknologi informasi tidak dapat diperoleh secara maksimal. 9. Hardware incident. Risiko ini berhubungan dengan kerusakan perangkat keras seperti komputer, server, hard disk, maupun perangkat jaringan. Kerusakan perangkat keras dapat menyebabkan gangguan operasional sistem, bahkan kehilangan data apabila tidak didukung dengan mekanisme backup yang baik. Ke-10, software failure. Risiko ini berikutnya adalah kegagalan perangkat lunak. Contohnya berupa bug, crash, aplikasi, error sistem, ataupun kegagalan proses pembaruan perangkat lunak. Apabila software mengalami kegagalan, maka layanan berbasis teknologi informasi juga dapat terganggu. 11. Logical attack, hacking, malware, dan sebagainya. Risiko ini berkaitan dengan serangan cyber, seperti hacking, malware, ransomware, phishing, maupun virus komputer. Serangan tersebut dapat menyebabkan pencurian data, perubahan informasi, maupun penghentian layanan sistem. Karena itu, organisasi perlu menerapkan firewall, antivirus, enkripsi, serta monitoring keamanan secara berkala. Ke-12, third party atau supplier incident. Risiko ini berkaitan dengan pihak ketiga yang bekerja sama dengan organisasi. Sebagai contoh adalah penyedia hosting, vendor aplikasi, penyedia internet, maupun penyedia layanan cloud. Gangguan yang terjadi pada pihak ketiga dapat mempengaruhi operasional organisasi meskipun penyebabnya berasal dari luar. Ke-13, non-compliant. Risiko ini berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kebijakan internet internal maupun peraturan yang berlaku. Contohnya adalah tidak mematuhi prosedur keamanan informasi atau tidak memenuhi ketentuan perlindungan data. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan sanksi hukum, kerugian finansial, maupun menurunkan reputasi organisasi. 14. Risiko ini 14 adalah geopolitical issues. Risiko ini berasal dari kondisi politik, hubungan antar negara, maupun perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengguna teknologi informasi. Meskipun dampaknya tidak selalu dirasakan secara langsung, organisasi tetap perlu mempertimbangkan risiko ini dalam perencanaan jangka panjang. Ke-14 adalah industrial action. Risiko ini berkaitan dengan aksi tenaga kerja seperti mogok kerja atau perselisihan hubungan industrial. Apabila terjadi pada divisi teknologi informasi,
maka operasional sistem dapat terganggu karena tidak adanya personel yang menjalankan maupun memelihara layanan. 16 Acts of Nature. Risiko ini berasal dari bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, maupun bencana lainnya. Bencana alam dapat merusak pusat data, server, maupun perangkat jaringan sehingga organisasi perlu memiliki mekanisme backup serta disaster recovery plan. 17 Technology Based Innovation. Risiko ini berkaitan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Apabila organisasi tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka sistem yang digunakan dapat menjadi usang dan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Sebaliknya, penerapan inovasi tanpa perencanaan yang matang juga dapat menimbulkan risiko baru. 18 Environmental. Risiko lingkungan mencakup kondisi fisik yang dapat mempengaruhi perangkat teknologi informasi seperti suhu ruangan server, kelembapan, debu, maupun kualitas pasokan listrik. Pengelolaan lingkungan yang baik akan membantu menjaga keandalan infrastruktur teknologi informasi. Ke-19 Data and Information Management. Risiko terakhir berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi. Data merupakan aset yang sangat penting bagi rumah sakit karena berkaitan dengan pelayanan pasien. Risiko dapat berupa kehilangan data, kesalahan input, inkonsistensi informasi, maupun kegagalan proses backup. Oleh karena itu, organisasi harus menerapkan pengelolaan data yang baik melalui backup berkala, pengendalian hak akses, validasi data, serta perlindungan terhadap informasi yang bersifat rahasia. Berdasarkan hasil desain faktor 3, dapat disimpulkan bahwa organisasi memiliki berbagai risiko yang berasal dari aspek investasi teknologi informasi, sumber daya manusia, infrastruktur, perangkat keras dan perangkat lunak, keamanan cyber, kepatuhan terhadap regulasi hingga pengelolaan data dan informasi. Hasil analisis risiko tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas domain audit COVID 2019, khususnya domain DSS, sehingga proses audit dapat difokuskan pada area yang memiliki risiko paling besar terhadap operasional dan keamanan layanan teknologi informasi rumah sakit Mata Smek. Setelah melakukan identifikasi profil risiko pada desain faktor 3, pada berikutnya adalah menganalisis desain faktor 4 atau IT related issue. Desain faktor 4 digunakan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan teknologi informasi yang sedang dialami maupun berpotensi dialami oleh organisasi. Berbeda dengan DF3 yang berorientasi pada risiko, DF4 lebih berfokus pada kondisi nyata yang dapat menghambat efektivitas tata kelola teknologi informasi. Hasil dari DF4 membantu organisasi menentukan area tata kelola yang memerlukan perhatian lebih sehingga rekomendasi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi organisasi. Pada penelitian ini terdapat beberapa isu yang dianalisis berdasarkan kondisi website Rumah Sakit Mata Smek. Pertama, ada frustasi antar unit TI. Isu pertama adalah adanya ketidakpuasan atau frustasi antar unit teknologi informasi karena dianggap belum memberikan nilai tambah bagi organisasi. Permasalahan ini biasanya muncul apabila komunikasi antar tim kurang baik, pembagian tugas sudah jelas, atau sistem unit bekerja sendiri-sendiri. Apabila kondisi tersebut terjadi, proses pengembangan maupun pemeliharaan sistem akan menjadi kurang efektif. Karena itu, koordinasi antar unit TI sangat diperlukan agar seluruh layanan teknologi informasi dapat berjalan secara selaras. 2. Frustasi antar unit bisnis dan departemen TI. Isu berikutnya berkaitan dengan hubungan antara unit bisnis dengan departemen teknologi informasi. Seringkali pengguna merasa sistem yang dibuat oleh bagian TI belum mampu memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya, tim TI merasa pengguna tidak memahami keterbatasan teknis yang dimiliki sistem. Perbedaan persepsi tersebut dapat menyebabkan proses teknologi informasi tidak berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, komunikasi antara pengguna dan TI harus dilakukan secara intensif sejak tahap perencanaan hingga implementasi. Ketiga, ada insiden teknologi informasi. Isu selanjutnya adalah terjadinya insiden teknologi informasi seperti kehilangan data, serangan keamanan, kegagalan proyek, maupun kesalahan aplikasi. Pada organisasi kesehatan,
Insiden seperti ini memiliki dampak yang sangat besar karena dapat mengganggu pelayanan kepada pasien. Oleh sebab itu, organisasi harus memiliki prosedur penanganan insiden yang jelas agar gangguan dapat segera diatasi. Permasalahan layanan dari pihak ketiga. Rumah sakit sering bekerja sama dengan vendor atau penyedia layanan teknologi informasi. Apabila vendor mengalami gangguan, maka layanan rumah sakit juga dapat ikut terganggu. Contohnya adalah gangguan hosting, internet, cloud, service, ataupun aplikasi dari vendor. Karena itu, organisasi perlu melakukan evaluasi terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pihak ketiga. Ketidakpatuhan terhadap regulasi. Isu berikutnya adalah kegagalan memenuhi ketentuan hukum maupun kontrak yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sebagai contoh adalah tidak mematuhi kebijakan keamanan informasi atau perlindungan data pribadi. Ketidakpatuhan dapat menyebabkan sanksi hukum, kerugian finansial, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat. Temuan audit yang berulang. Apabila hasil audit secara berkala selalu menunjukkan kelemahan yang sama, maka hal tersebut menunjukkan bahwa organisasi belum melakukan perbaikan secara efektif. Temuan audit seharusnya dijadikan dasar untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi sehingga permasalahan yang sama tidak terus berulang. Pengeluaran TI yang tidak terkendali. Isu ini berkaitan dengan penggunaan anggaran teknologi informasi di luar mekanisme yang telah ditetapkan organisasi. Sebagai contoh, suatu unit membeli perangkat lunak sendiri tanpa melalui persetujuan manajemen. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pemborosan anggaran serta sulitnya pengendalian investasi teknologi informasi, duplikasi sistem, dan pemborosan sumber daya. Duplikasi aplikasi atau pengembangan sistem yang memiliki fungsi sama dapat menyebabkan pemborosan biaya maupun sumber daya. Selain meningkatkan biaya operasional, kondisi ini juga menyulitkan proses pemeliharaan sistem. Karena itu, organisasi harus memastikan setiap pengembangan sistem dilakukan secara terintegrasi. Kekurangan STM-TI. Keberhasilan teknologi informasi tidak hanya bergantung pada perangkat, tetapi juga pada manusia mengelolanya. Jumlah teknologi TI yang terbatas pada kompetensi yang belum memadai dapat menyebabkan keterlambatan penanganan masalah serta menurunkan kualitas layanan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan penambahan sumber daya manusia menjadi hal penting. Proyek TI tidak memenuhi kebutuhan bisnis. Salah satu penyebab kegagalan proyek adalah sistem yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Akibatnya, aplikasi tidak dimanfaatkan secara optimal meskipun telah menghabiskan biaya yang cukup besar. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis kebutuhan sesuai sebelum proyek dimulai. Kurangnya dukungan manajemen. Keberhasilan tata kelola TI memerlukan dukungan penuh dari pimpinan organisasi. Tanpa adanya komitmen dari manajemen, pengembangan sistem, peningkatan keamanan, maupun penyediaan anggaran akan sulit dilakukan. Karena itu, keterlibatan manajemen menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi COVID 2019. Model operasional TI yang kompleks. Apabila struktur pengambilan keputusan teknologi informasi terlalu rumit atau tidak memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas, maka proses pengelolaan TI menjadi tidak efektif. Setiap pihak harus memahami tugas dan kewenangan agar keputusan dapat diambil dengan cepat dan tepat. Biaya TI terlalu tinggi. Teknologi informasi memang membutuhkan investasi yang besar. Namun, organisasi harus mampu memastikan bahwa biaya tersebut sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Evaluasi terhadap biaya operasional TI perlu dilakukan secara berkala agar anggaran dapat digunakan secara efisien. Arsitektur TI menghambat inovasi. Arsitektur sistem yang sudah usang dapat menghambat penerapan teknologi baru. Akibatnya, organisasi kesulitan melakukan inovasi maupun meningkatkan kualitas layanan. Karena itu, pembaruan arsitektur sistem perlu dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan organisasi. Kesenjangan pengetahuan bisnis dan TI. Seringkali pengguna bisnis dan tenaga teknologi informasi memiliki cara pandang yang berbeda. Pengguna memahami proses bisnis, sedangkan tim TI memahami aspek teknis. Apabila kedua pihak tidak memiliki komunikasi yang baik, maka kebutuhan bisnis dapat diterjemahkan secara keliru dalam sistem. Permasalahan kualitas dan integrasi data. Data yang tidak akurat atau tidak terintegrasi akan mempengaruhi kualitas pelayanan. Rumah sakit membutuhkan data yang konsisten agar proses pelayanan pasien dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, integrasi dan validasi data merupakan aspek yang sangat penting.
tingginya penggunaan end user computing. End user computing adalah kondisi ketika pengguna membuat aplikasi sendiri, misalnya menggunakan Microsoft Microsoft Excel atau Microsoft Access tanpa pengawasan dari Departemen TI. Meskipun dapat membantu pekerjaan, kondisi ini berisiko menimbulkan kesalahan data, duplikasi informasi, serta lemahnya pengendalian keamanan. Unit bisnis mengembangkan sistem sendiri. Selain end user computing, beberapa unit kerja terkadang membeli atau mengembangkan aplikasi sendiri tanpa melibatkan Departemen TI. Akibatnya muncul berbagai aplikasi yang tidak saling terintegrasi dan sulit dipelihara. Hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional serta menurunkan efektivitas tata kelola TI. Ketidakpatuhan terhadap regulasi privasi. Rumah sakit mengelola banyak data pribadi pasien sehingga harus mematuhi berbagai ketentuan mengenai perlindungan data. Ketidakpatuhan terhadap regulasi privasi dapat menyebabkan kebocoran informasi serta menimbulkan sanksi hukum. Kesulitan memanfaatkan teknologi baru. Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut akan tertinggal dan sulit meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan inovasi serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Berdasarkan hasil DF4, dapat disimpulkan bahwa berbagai isu teknologi informasi tidak hanya berasal dari aspek teknis, tapi juga dari komunikasi antar unit, dukungan manajemen, kompetisi sumber daya manusia, pengelolaan data, kepatuhan terhadap regulasi, hingga kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan DF5 yang dimana menurut data yang telah kami research dari kenyataan dari rumah sakit SMEC, di sini kami menemukan bahwa high-nya adalah 55% dan kemudian normalnya 45%. Kenapa high-nya bisa 55%? Yang dimana kasus yang terjadi pada rumah sakit SMEC di cabangnya yaitu di Riau atau Pekanbaru, mereka membuat website sendiri yang dimana itu bisa mengancam kebocoran data-data dari para pasien, karena di DF5 ini membahas tentang seberapa tinggi risiko yang bisa dialami oleh dari web si rumah sakit SMEC ini. Namun di balik masalah yang ada yang 55%, ada juga normalnya yaitu 45%, yang dimana dengan masalah-masalah yang telah dialami itu mereka bisa mengatasinya, mereka bisa memberikan solusi agar data-data itu tidak bocor atau tidak bisa dihack oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Makanya di situ kami memberi normalnya adalah 45%. Kemudian lanjut di DF06, di mana DF06 ini menunjukkan bahwa kebutuhan kepatuhan di RS Mata SMEC Jakarta didominasi kategori high, yaitu 75%, sehingga sebagian besar proses harus memenuhi regulasi yang berlaku. Sisanya berada pada kategori normal 25%, sedangkan kategori low 0%, menunjukkan bahwa hampir tidak ada proses yang bebas dari persyaratan kepatuhan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan DF7 atau Role of It, yang digunakan untuk menentukan peran teknologi informasi dalam mendukung organisasi. Berdasarkan website Rumah Sakit Mata SMEC memperoleh nilai yaitu supportnya 1, victory 2, turnaround 3, dan strategic 5. Nilai tertinggi pada kategori ini yaitu strategik, mendapatkan nilai 5, yang menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai pendukung operasional, tetapi juga berperan penting dalam pendukung strategi bisnis dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Dengan demikian, pengelolaan teknologi informasi perlu menjadi prioritas karena memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi rumah sakit. Selanjutnya itu ada DF8. Rumah sakit mata SMEC memiliki komposisi cloud sebesar 55%, insource sebesar 35%, dan outsourcingnya mendapatkan 10%. Hal ini
menunjukkan bahwa pengelolaan teknologi informasi Rumah Sakit Mata SMEC lebih banyak memanfaatkan layanan berbasis cloud sebagai pendukung operasional sistem. Selain itu, sebagai layanan teknologi informasi masih dikelola oleh sumber daya internal, sedangkan pengelolaan pihak ketiga atau outsourcing relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah sakit lebih mengutamakan fleksibilitas, kemudahan akses, efisiensi dalam pengelolaan layanan teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang DX9 yaitu IT Implementation Method. Pada RS Plasmic ini di sini terdapat 3 value. Yang pertama ada Agile, DevOps, dan juga secara tradisional, di mana kita di sini terdapat sebesar 45% Agile menunjukkan bahwa rumah sakit membutuhkan fleksibilitas untuk menyesuaikan sistem dengan cepat terhadap perubahan regulasi dan kebutuhan layanan digital. Nah, contohnya itu seperti BPJS dan juga pengembangan fitur pendaftaran dan antrian online. Lalu di sini ada 39% DevOps. Itu tuh adanya pemanfaatan otomatisasi dan kolaborasi dalam pengelolaan server, terus juga monitoring antar cabang. Soalnya ini RS Mata SMEC ini nggak cuma di Jakarta, pasti ada di beberapa daerah. Terus di sini juga ada tradisional sebesar 16%. Itu tetap digunakan pada sistem yang bersifat kritis dan membutuhkan proses yang struktur, dan juga pengujian yang ketat, kayak pengelolaan rekam medis dan infrastruktur utama rumah sakit. Lalu di sini ada D10 yaitu Technology Adoption Strategy, yang dimana kita di RS SMEC ini ada nilai followernya itu sebesar 61%. Itu yang menjadi tertinggi karena rumah sakit ini lebih memilih untuk menggunakan teknologi yang sudah terbukti aman dan efektif demi menjaga keselamatan pasien serta kualitas layanannya. Itu tuh salah satunya adalah sistem keamanan cybernya buat melindungi data pasien dari kebocoran. Terus lalu di sini ada first mover sebesar 20%. Itu nunjukin kalau RS SMEC itu lebih tetap berani menjadi pelopor dan menggunakan teknologi medis modern dan layanan digital untuk meningkatkan daya saing dan kenyamanan pasien. Lalu di situ ada slow adopter yang sebesar 15%, yang dimana diterapkan pada aspek yang berkaitan dengan regulasi, keuangan, dan pelaporan resmi. Jadi biar perubahan baru dilakukan setelah aturan dan sistem pemerintah benar-benar matang dan stabil. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Sita Anggreni. Pertanyaannya adalah, kenapa sih DSS1 itu berhenti pada level 4? Nah, DSS1 itu berada pada level 3 karena RS SMEC itu udah memiliki SOP dan proses operasional TI yang terdokumentasi dengan baik. Nah, tapi monitoring dan pengukuran kinerja secara menyeluruh itu masih belum optimal. Jadi, dia berhenti di level 4. Di level 4 itu ada nilai P. Oke, kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ibu dosennya, yaitu persentase persenan dari DF5. Di sini saya akan menjelaskan lagi kenapa bisa kami memberikan nilai high-nya 55% dan normalnya 45% adalah dari data-data yang telah kami telusuri, yang telah kami cari dengan sesuai kenyataan masalah yang ada di RS SMEC, bahwa jika kita fokus dulu di tentang DF5 ini, yaitu tentang section importance of threat landscape, yaitu ini adalah risiko atau masalah yang pernah terjadi di rumah sakit SMEC. Nah, menurut data yang telah kami cari,
kami memberikan hike yaitu 55% pada rumah sakit SMEK karena yang dimana rumah sakit SMEK cabang Riau dan Pekanbaru pernah membuat website sendiri yang dimana mereka tidak mengikuti peraturan dari pusat, yang dimana itu bisa membuat risiko web mereka bisa dihack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan terlebih-lebih kebocoran data dari pasien. Namun di balik masalah-masalah yang telah terjadi di rumah sakit SMEK, di sini kami memberikan nilai normalnya itu 45%, yang dimana mereka juga telah menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut, yang dimana mereka melakukan perundingan agar rumah sakit SMEK yang di Riau dan Pekanbaru tetap memakai web yang berasal dari pusat, dan di situ makanya kami memberikan normal 45% karena mereka punya cara untuk mengatasi masalah-masalah yang dari hack 55% tadi. Pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa DSS 2 pada level 3 bernilai L? Saya Putri Nur Asifa akan menjawab pertanyaan tersebut karena pada website Rumah Sakit Mata SMEK sudah memiliki alur pendaftaran yang jelas, mulai dari pendaftaran online, verifikasi data, pilih jadwal dokter, sampai pasien mendapatkan informasi. Dari hasil observasi, proses ini sudah berjalan dengan baik, tetapi kami belum menemukan bukti kalau semua proses selalu berjalan lancar dengan sempurna di setiap kondisinya, sehingga tingkat pencapaiannya dinilai L. Nah, untuk mendapatkan feedback dari rumah sakit tersebut biasanya berupa notif lewat chat WhatsApp yang isinya histori bagaimana kondisi kita setelah berobat di rumah sakit mata tersebut. Baik, pada tahap ini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan kepada Ibu, yaitu pada DSS 5 kenapa banyak aktivitas pada level 2. Ini kenapa banyak? Karena saya ikutin pedoman atau kitab Isaka Kobit. Nah, di sana DSS 5 itu terdapat 10 aktivitas. Di antaranya 9 aktivitas itu level 2, 1 itu level 3. Nah, pertanyaan kedua itu pada aktivitas 8 membuang perangkat endpoint itu apa sih maksudnya? Aktivitas ini bertujuan memastikan bahwa setiap perangkat endpoint sudah tidak digunakan seperti komputer, laptop, hard disk, flash disk maupun server. Diproses dengan aman agar data organisasi tidak hilang atau bocor. Pada organisasi rumah sakit mata SMEK, perangkat endpoint sering menyimpan data penting, misalnya data administrasi, konfigurasi sistem, atau dokumen internal. Oleh karena itu, sebelum perangkat dibuang atau diganti, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan backup seluruh data penting ke media penyimpanan elektronik yang lebih aman, seperti server pusat, network attachment storage atau NAS, atau penyimpanan cloud yang telah ditentukan oleh organisasi. Setelah dipastikan proses backup berhasil dan data dapat dipulihkan kembali apabila diperlukan, barulah data pada perangkat lama dihapus menggunakan metode secure erase. Dilakukan formatting sesuai standar keamanan, atau jika diperlukan media penyimpanannya dihancurkan secara fisik agar data tidak dapat dipulihkan oleh pihak lain. Sebagai contoh, apabila komputer di bagian pendaftaran pasien akan diganti dengan perangkat baru, maka seluruh data administrasi terlebih dahulu dipindahkan dan dicadangkan ke server rumah sakit. Setelah proses migrasi selesai, hard disk komputer lama dihapus secara aman sebelum perangkat dijual, didaur ulang atau dimusnahkan. Dengan cara tersebut, organisasi dapat menjaga ketersediaan data melalui proses backup sekaligus menjaga kerahasiaan data dan dengan memastikan informasi pada perangkat lama tidak dapat diakses kembali oleh pihak yang tidak berwenang. Mengapa saya beri nilai dia L atau largely active? Karena berdasarkan hasil observasi, kami belum memperoleh bukti berupa SOP atau dokumentasi mengenai prosedur backup sebelum pergantian perangkat maupun prosedur secure disposal yang diterapkan di rumah sakit mata SMEK. Oleh sebab itu, implementasinya dinilai telah mengarah pada praktik yang baik, tetapi belum dapat dibuktikan secara lengkap
sehingga belum mencapai kategori full aktif. Baik, selanjutnya saya akan jawab dari pertanyaan kemarin, kenapa pada DSS 6 ini berhenti pada level 3. Jawabannya, DSS 06 ini berada pada level 3 ini karena kontrol proses bisnis sudah diterapkan dan terdokumentasi dengan baik, tetapi belum memiliki pemantauan dan pengukuran kinerja yang konsisten untuk mencapai level 4. Terima kasih.